Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dani Muhtada selaku pengampu mata kuliah. Yang saya banggakan teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum UNES tahun 2019. Dimanapun berada, semoga tetap berada dalam kondisi sehat. Amin. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu berjudul Menerapkan Sistem MMP di Indonesia, Upaya Penyederhanaan Sistem Partai di Indonesia. Adapun yang melatar belakangi saya mengambil tema ini, yaitu bermula dari sistem pemilu yang saat ini digunakan di Indonesia adalah sistem daftar representatif proporsional ataupun yang sering kita dengar dengan istilah daftar PR. Nah, sistem ini sudah berjalan cukup lama dari awal kemerdekaan hingga reformasi sekarang. Nah, oleh karena itu ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan banyak pihak terutama dalam masalah penyederhanaan partai politik. Karena hingga saat ini partai politik yang ada di parlemen masih belum sederhana begitu. Sehingga karena saking banyaknya partai politik yang berada di PR akan memicu adanya political bargaining. Nah, dari adanya itu menciptakan sistem perwakilan representatif serta gagal menghasilkan politisi yang kompeten dan berintegritas. Nah, oleh karena itu dari latar belakang tersebut kemudian ada banyak pihak yang mencoba mengkaji dan memberikan saran agar sistem pemilu di Indonesia itu diubah dari sistem representatif proporsional ataupun daftar PR ke sistem mixed member proporsional atau MMP. Nah, adapun salah satu pihaknya yaitu DPD RI. Nah, kemudian dari latar belakang tersebut saya tertarik untuk mengulas lebih lanjut dan lebih dalam terkait tentang MMP ini seperti apa. Namun sebelum itu saya akan mencoba menjelaskan dulu secara umum tentang sistem pemilu yang ada di dunia. Ya, sebenarnya ini sudah disampaikan oleh Pak Dani Muhtada ketika materi, tetapi saya hanya mengulang singkat saja. Jadi setidaknya ada 3 kelompok besar sistem pemilu, ada pluralitas mayoritas, yang jenisnya itu ada FTV yaitu first past the post, kemudian ada block vote, party block vote, alternative vote, and two-round system. Kemudian ada juga proporsional, ini yang sering digunakan oleh negara demokrasi baru. Dengan jenisnya itu ada daftar proporsional representatif dan ada juga single transferable vote gitu. Nah, dan ada juga ini untuk mencampur ataupun untuk menggabungkan dari kedua sistem tersebut ada namanya sistem campuran. Ada jenisnya yaitu mixed member proporsional dan juga sistem paralel. Adapun ada jenis yang tidak termasuk dalam golongan 3 tadi, yaitu ada SNTV, yaitu single non-transferable vote, ada limited vote, dan border count gitu. Nah, ini hanya sekilas saja untuk pengetahuan teman-teman terkait tentang sistem pemilu yang ada di seluruh dunia. Nah, kemudian jika melihat sejarah pemilu di Indonesia, kita bisa lihat memang awal pemilu itu dilakukan yaitu pada tahun 1955 ketika awal pemerintahan pada era demokrasi berpemimpin. Kemudian berlanjut ke masa Orde Baru, ini ada 6 pemilu, dan juga pada masa reformasi yang sekarang setidaknya ada 5 pemilu. Nah, kemudian sistem pemilu partai di Indonesia sejak proklamasi hingga reformasi. Nah, pada kesempatan ini saya akan lebih memfokuskan ke sistem partai politik. Jadi pada masa awal kemerdekaan, nah sejak kemerdekaan hingga kini Indonesia itu telah mempraktikkan sistem kepartaian berdasarkan sistem multipartai. Jadi memang dari dulu sampai sekarang Indonesia konsisten dengan sistem multipartainya. Meski dalam derajat dan kualitas yang berbeda pada masa demokrasi parlementer. Nah, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959.
Kemudian sementara pada demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 itu menggunakan sistem multipartai, tetapi tidak ada kompetisi dan hanya sekedar jumlah saja karena partai-partai politik yang ada itu tidak memiliki peran apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sistem partai politik pada masa Orde Baru. Ini jumlahnya itu hanya 3 partai. Jadi meskipun 3 partai tapi tetap disebut dengan sistem multipartai juga. Namun ada sedikit perbedaan dengan masa demokrasi terpimpin. Adapun bedanya itu bisa dilihat terdapat pada politik dominan yakni Partai Golkar, jadi yang terus-menerus berkuasa hingga terbentuk sistem kepartaian yang hegemonik. Kemudian selanjutnya pada masa reformasi, ini juga menerapkan sistem multipartai, tetapi sistem multipartainya yang berjalan cukup ekstrim ya, hyper multipartai, karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Gitu. Jadi pada pemilu 99 itu banyak sekali partai politik yang ada yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Gitu. Kemudian ini saya jelaskan, jadi setelah pada masa reformasi ini jumlah partai politik yang didirikan itu sampai mencapai 184 partai. Nah, tetapi dan yang mendapat pengesahan sebagai badan hukum itu hanya 141. Kemudian dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu 1999 itu hanya 48 parpol saja. Kemudian berlanjut kepada pemilu 2004, ini jumlah parpol yang dibentuk semakin banyak, ada sekitar lebih dari 200 parpol yang berdiri. Kemudian dari jumlah parpol sebanyak itu hanya 50 parpol yang memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dan lebih sedikit lagi hanya 24 parpol yang ikut pemilu pada tahun 2004. Sedangkan pada pemilu 2009, ini jumlah parpol yang dibentuk sekitar 132 partai. Kemudian yang lolos verifikasi hanya 22 dan yang ikut itu hanya 16 partai politik. Yang terdiri dari 7 partai politik yang lolos ini 3% ini electoral threshold dan 9 partai politik yang mendapat kursi di DPR. Jadi jumlah partai politik peserta pemilu 2009 semuanya menjadi 38 partai di tingkat nasional dan ada tambahan partai lokal yaitu di Aceh. Jadi ada 6 partai. Kemudian pada tahun pemilu 2014 ini ada fakta yang cukup menarik. Jadi politik yang ada mendapatkan kursi di DPR itu menghasilkan 10 partai politik di DPR. Nah, secara kuantitas partai jelas bahwa memang pemilu legislatif tahun 2014 lebih besar ya jumlah partai politik di DPR daripada pemilu 2019 yang hanya 9 partai politik. Jadi apabila kita mengacu pada konsep multipartai sederhana, dengan dasar kuantitas partai politik di DPR, ya jelas pemilu legislatif tahun 2014 ya bisa dianggap sebagai agak gagal untuk menyederhanakan dalam hal partai politik. Nah, kegagalan penyederhanaan partai melalui pemilu 2014 itu merupakan sesuatu yang mengejutkan bagi banyak pakar dan ya ilmuwan politik juga, karena kita tahu bahwa pada tahun 2012 itu pemerintah telah meningkatkan PT menjadi 3,5% ya. Jadi kebijakan tersebut itu naik. Yang awalnya itu pada tahun 2019 hanya menggunakan 2,5%. Artinya bahwa kebijakan kenaikan presidential threshold itu tidak berpengaruh signifikan dalam upaya penyederhanaan partai politik. Jadi memang masih terdapat variabel-variabel lain yang mempengaruhi upaya pembentukan itu sederhana melalui pemilu. Nah, secara lebih rinci, partai politik yang lolos dan perolehan kursi di DPR periode 2014-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Nah, kemudian ini ada tawaran mengapa sih sistem mixed member proporsional ataupun MMP yang ditawarkan. Jadi salah satu alasan mengapa Indonesia perlu memilih sistem campuran yaitu karena kegagalan sistem proporsional dalam menjawab masalah utamanya, yaitu seberapa besar tingkat kemungkinan sistem pemilu yang diterapkan menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen. Gitu. Nah, sedangkan sistem PR juga gagal mengantarkan adanya partai pemenang mayoritas di parlemen dan adanya akuntabilitas anggota DPR terhadap konstituennya. Nah, kemudian untuk membenahi itu semua, sejumlah praktisi dan akademisi itu mencoba untuk mereformasi kepemiluan, kemudian menyarankan agar kelemahan itu disempurnakan. Ya, rumus penyempurnaannya dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama itu melalui diterapkannya electoral threshold, dan pasca pemilu 2019 diterapkan parliamentary threshold. Nah, berarti yang tadi, yang di awal-awal itu saya salah ya. Jadi parliamentary threshold yang dari 2,5% menjadi pada tahun 2014 3,5%. Nah, dan MMP adalah sebuah sistem campuran di mana pilihan yang diungkapkan oleh pemilih digunakan untuk memilih perwakilan melalui sebuah sistem yang berbeda. Jadi mengkolaborasikan antara sistem daftar PR ataupun proporsional dengan sistem lainnya, dan biasanya yang digunakan itu bergabung dengan sistem pluralitas ataupun mayoritas. Kemudian lanjut. Nah, kemudian penggunaan mix system ini sebenarnya juga tergantung dari kebutuhan yang akan dipilih oleh Indonesia. Ya, khususnya kelebihan-kelebihan sistem mayoritarian dan sistem proporsional mana yang akan diterapkan. Jadi kalau belajar dari pengalaman sejumlah negara yang melakukan perubahan sistem pemilu dengan menggunakan sistem pemilu campuran, ada sejumlah dampak perubahan yang dapat dicatat. Jadi perubahan sistem pemilu menyebabkan perubahan struktur partai yang tidak lagi oligarkis. Nah, dari negara-negara yang menerapkan sistem campuran, yaitu MMP ini, nah, sebagian besar itu mampu melakukan beberapa perbaikan dari dua varian pemberlakuan ini. Misalnya contohnya seperti di Bolivia dan juga di Jerman. Nah, dari cara kerja sistem ini, pilihan terhadap MMP disebabkan oleh kesulitan. Jadi mensyaratkan adanya transferable suara pada partai tertentu jika memenuhi prinsip tertentu yang diterapkan. Sementara itu dari segi praksis, penggunaan MMM dan bukan MMP dimungkinkan akan diciptakannya mayoritarian di parlemen, karena dengan tidak adanya hubungan antara proporsionalis dengan member of district, kemudian peluang terciptanya partai mayoritas lebih terbuka ketimbang dengan menggunakan MMP. Nah, kemudian kecocokan sistem campuran mix system ini bagi Indonesia ditelaah dari beberapa aspek, yaitu pertama, kemungkinan mudah diterapkan di Indonesia. Kedua, mampu membenahi kelemahan utamanya sistem proporsional secara alamiah. Ketiga, dapat mencapai tujuan dari rekayasa sistem pemilu. Dan yang ketiga, khususnya menciptakan partai mayoritas minimal di parlemen. Dan keempat, memperbaiki akuntabilitas anggota parlemen kepada konstituennya. Nah, terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya menyadari bahwa presentasi saya ini masih banyak kekurangan. Ini kebetulan saya ya tidak bisa bahasanya, ini ada saja gangguan yang tidak bisa saya hindarkan. Jadi mohon maaf apabila dalam presentasi saya ada banyak suara-suara yang tiba-tiba terdengar begitu. Jadi saya tetap meminta teman-teman untuk menyampaikan kritik dan sarannya. Semoga ini dari makalah saya bisa diperbaiki untuk lebih lanjut kembali. Terima kasih.